Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul kembali di masjid kita ini untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita bersalawat kepada Nabi kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, sekali lagi alhamdulillah kita berada di bulan Sya'ban dan tak lama lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Apalagi kalau kita nonton TV, iklan sirup marjan sudah banyak. Di Indonesia ini kalau iklan sirup marjan sudah muncul lah, itu berarti sudah dekat Ramadan. Ya, kita berdoa semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada malam ini pembahasan kita pelajaran kitab tauhid, kita pelajari bab yang sangat sederhana tapi penting. Bab ma jaa fil law. Bab tentang kalimat seandainya. Ya. Jadi kalimat yang biasa kita dengar, bahkan kita biasa mengucapkannya seandainya. Kalau bahasa Makassar, kadeja. Ya. Ini memiliki hubungan yang erat dengan masalah keimanan, masalah tauhid. Kita dengarkan ayat dan hadisnya dulu, nanti kita sebutkan penjelasan ulama kita. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 154, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan, orang-orang munafik itu, seandainya kita tidak diperintah untuk ikut perang, ma qutilna hahuna, kita tidak akan diperangi, bahkan tidak akan terbunuh, ya, disebabkan peperangan ini. Dalam ayat yang lain masih di surah Al-Imran ayat 68, Allah berfirman tentang orang-orang munafikun, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang munafik itu, ya, setelah mendapati peperangan selesai, ya, dan dimaksud adalah perang Uhud, mereka berkata kepada teman-temannya, semuanya orang munafik, ya, seandainya kau duduk saja di sini tidak ikut berperang, maka dan taat kepada kami, maka mungkin mereka yang terbunuh itu tidak terbunuh. Kemudian Syekh menyebutkan satu hadis dalam Sahih Bukhari dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihras ala ma yanfa'uka, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jizanna, dan jangan kalian merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, jika engkau ditimpa sesuatu maka jangan ucapkan law anni fa'altu lakana kada wa kada, seandainya saya dulu begini mungkin hasilnya akan begini dan begitu. Walakin, tapi katakanlah, jadi jangan melakukan seandainya kadek kuisen je, kadek je, maka terjadilah yang begini. Seandainya kalimat kadek berubah jadi kado, enak je. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, sudah menjadi takdir Allah dan itulah yang dikehendakinya. Fa inna law, karena kalimat law, kalimat seandainya, taftahu amal syaitan, dia mengundang dan membuka peluang untuk setan mengganggunya. Ya. Jadi ini secara umum ayat dan hadis yang akan kita bahas tentang kalimat seandainya. Sebelum saya lanjut, saya teringat ada satu tadi dia kayaknya main-main. Dia seorang petani yang miskin. Dia bilang sama temannya, andaikan dulu saya dengar perkataan bapak saya, mungkin saya tidak semiskin ini. Temannya bilang, memangnya bapak mau bilang apa? Itu dia, masalahnya saya tidak dengar. Andaikan dulu saya dengar perkataan bapak saya tidak akan jadi begini. Ditanya gitu. Ya, itu dia masalahnya, saya tidak dengar. Baik, kawan sekalian, secara umum kalimat seandainya itu terbagi dua. Seandainya untuk sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, dan kalimat seandainya yang digunakan untuk sesuatu yang akan datang. Hukumnya menggunakan kalimat seandainya yang kalau diimpulkan isinya itu penyesalan untuk sesuatu yang telah terjadi, itu nanti kita dengarkan penjelasan Syekh Al-Utsaimin di mana beliau membagi penggunaan kalimat seandainya. Kemudian ada kalimat seandainya yang digunakan untuk sesuatu yang akan datang, dan itu hukum asalnya boleh. Kita dengarkan penjelasannya. Minimal ada 5 keadaan di mana kalimat seandainya itu biasa digunakan orang atau pernah digunakan orang, dan sebagiannya sering digunakan orang. Yang pertama, saudara sekalian, beliau mengatakan antusta'mal fil i'tiradi ala syar'i. Kalimat seandainya itu digunakan orang dulu untuk menolak syariat, menolak satu hukum yang telah tetap dalam agama kita. Dan ini digunakan oleh orang-orang munafik, seperti ayat yang kita sebut tadi di surah Al-Imran, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Seandainya tidak ada penetapan atau syariat perang, kita tidak terbunuh. Itu terlarang, dan ini kalimat yang bisa membawa kepada kemunafikan. Jadi seandainya yang dipakai untuk menolak syariat. Ada satu dialog yang sangat baik. Seorang ateis pernah ingin mencoba untuk istilahnya membuat syubhat
di tengah kaum muslimin supaya umat Islam itu justru lari dari agama, tetapi pelan-pelan dia ingin membawa umat Islam untuk pelan-pelan meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, diceritakan ateis ini ketika berazam, bertekad untuk mengganggu kaum muslimin, keluarlah dia dari rumahnya dan dia mendapati ada seorang pengembala kambing. Dia bilang, kayaknya pengembala kambing ini paling bagus digoda dulu. Tolo-tolo rata-rata pengembala kambing. Dia tidak tahu kalau pengembala kambing itu ternyata orang yang sering ikut pengajian. Ya harus disebut ikut pengajian. Kalau tidak ikut pengajian rawan. Datanglah ateis ini mengatakan, wahai engkau, bisa saya ngobrol? Dia bilang, silahkan. Sambil dia jagai kambingnya, ateis ini mengatakan, bagaimana pendapatmu seandainya beberapa ayat dalam Al-Quran itu kita hilangkan, terutama ayat-ayat yang membuat bingung orang. Kalau istilah agama kita, ayat-ayat mutasyabihat. Itu ayat-ayat tentang mutasyabihat, tentang Allah di atas arasy, ayat-ayat tentang pengharaman, itu dihilangkan saja supaya tidak terjadi kontradiksi, pro kontra di antara kaum muslimin. Jangan itu hilangkan saja itu ayat-ayat tentang pengharaman babi. Seandainya tidak dihilangkan, bisa dihilangkan itu, umat Islam kayaknya bisa lebih tenang, bisa dimakan semuanya. Kayaknya begitu Nah, bilang itu pengembala kambing, tujuan utamanya ya supaya tidak ada lagi yang istilahnya ayat-ayat yang membuat kepala ini jelimet, ruwet. Tidak ada lagi ayat-ayat yang bikin ruwet. Maka pengembala kambing ini mengatakan, pendapatmu itu bagus, tapi saya mau tanya aku dulu. Kata ateis itu, wah ini kayaknya sudah bisa tergoda sama saya. Maka sang pengembala kambing ini mengatakan, sebelum kita membuang beberapa ayat dalam Al-Quran yang kau bilang tujuanmu untuk meringankan isi Al-Quran dan umat Islam bisa menjadi lebih fleksibel, bagaimana pendapatmu kalau beberapa isi tubuhmu dikeluarkan juga? Kan ada di dalam tubuh kamu itu ada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting-penting juga. Kayaknya bagus dikasih keluar. Ginjalmu kan 2, kasih keluar 1 tuh. Bisa aja orang hidup itu dengan 1. Itu matamu kan 1 bisa jemelia, kasih keluar saja. Kata ateis itu, memangnya kenapa? Ya supaya kau ringan-ringan juga bawa badanmu. Dari sini memberikan bukti bahwa umat Islam itu kalau dia sering pengajian, insya Allah bisa menjawab hal-hal yang aneh-aneh. Nah, ini bagian pertama, bahwa ada kalimat seandainya yang digunakan oleh orang-orang munafik yang bentuknya adalah ingin menolak syariat. Ini adalah kalimat yang membawa orang kepada sifat munafik. Yang kedua, kata beliau, ada kalimat lau, kalimat seandainya, yang dipakai untuk menolak takdir. Dia tidak terima takdir yang berhubungan dengan dia ketika dia berupa musibah. Dan biasanya orang yang menggunakan kalimat seandainya berhubungan dengan takdir itu ingin menyalahkan orang. Dia cari kambing hitam. Ketika anaknya mati, misalnya dapat musibah, anaknya mati, dia bilang, gara-gara kaum itu, seandainya anakku langsung dibawa pergi di rumah sakit itu yang mahal kah, mungkin anakku masih hidup. Nah, ini dia menolak takdir sambil menyalahkan orang. Seandainya dikasih diobati sama itu dokter kan, itu dokter tidak mau datang kalau tidak banyak, tidak mahal dibayarkan. Maka kalimat ini tidak boleh dipakai kalau sudah terjadi musibah yang menimpa. Kalimat ini
diharamkan dalam agama kita. Seandainya dulu saya kawinnya sama itu sana, mungkin saya kaya. Seandainya saya tidak kawin sama ini suamiku sekarang, mungkin ya bisa lebih baik kehidupan saya. Siapa kasih tahu kau? Siapa tahu ketika kau kawin sama dia justru lebih sengsara lagi. Nah, itu kalimat seandainya yang tidak boleh, karena dia sudah terjadi. Seandainya dulu saya masuk ikut bergabung di situ, mungkin saya dapat jabatan juga, maka kalimat itu tidak boleh. Atau kalimat sederhana yang menyesali nasibnya. Seandainya dulu saya masuk di kedokteran, mungkin bisa mencetak uang juga. Maka kalimat-kalimat ini sederhana kedengaran, tetapi dia justru berbahaya, dilarang dalam agama kita. Dan dia berhubungan dengan biasanya penyesalan terhadap apa yang menimpanya, berhubungan dengan takdir, dan biasanya cari kambing hitam. Gara-gara itu masuk di fakultas begini kehidupan. Seandainya dulu saya masuk di sospol, saya bisa jadi orang politik dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini tidak diperbolehkan dalam agama kita. Ya, seandainya keadik ya. Yang ketiga adalah dia mirip-mirip dengan yang kedua, tetapi bentuk kalimat seandainya ini digunakan sebagai bentuk penyesalan karena merasa rugi. Ya. Dia datang di satu acara tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Istilahnya orang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kadek kuisnya karena kamu majin acara anak, nggak datang. Masa depan, apa yang terjadi di masa depan itu orang sakit itu. Saya baru sebulan lalu Pak sempat biasa di Indosiar itu ada sinetron yang tertulis selalu kisah nyata. Saya kalau tertulis isi sinetron kisah nyata, saya biasa ikuti. Saya mau lihat apa inti ceritanya ini. Di situ Pak diceritakan, enggak apa-apa ini kalimatnya. Sepasang laki dan perempuan istilahnya punya hubungan asmara lah begitu. Ternyata bapaknya juga, bapak laki dan bapak perempuan ini istilahnya berkongsi dalam satu perusahaan. Ujungnya mati bapaknya sang laki-laki. Bapaknya sang laki-laki, pacarnya ini cewek ini mati. Ternyata setelah dia lihat jenazah calon mertuanya, sang perempuan ini langsung terungkap bahwa yang membunuh bapaknya, pacarnya ini, calon mertuanya adalah bapaknya ini cewek. Dia pulanglah ke rumah sambil marah-marah. Sambil marah-marah dibilang, bapak telah mengecewakan saya. Kata bapaknya, emang kenapa? Dia bilang, bapak bohong sama saya. Bapak kan pelaku pembunuhan itu. Bapaklah penyebab matinya calon mertua saya itu. Kata bapaknya, bukan saya nak. Langsung anaknya bilang, bapak kan tahu kalau saya punya indera keenam. Saya tahu. Stresinya, apa yang terjadi? Sang anak ini yang perempuan ini, dia bilang, saya akan pergi ke rumah pacar saya itu dan saya akan mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa yang membunuh bapakmu adalah bapakku. Datanglah kakaknya ini perempuan, dia bilang, apa kau tidak khawatir kalau nanti ini justru akan merusak hubunganmu dengan kekasihmu itu? Dia bilang, ya terserah apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, dia putuskan saya atau dia mau lanjutkan hubungan ini, ya saya serahkan saja. Kalimat itu memberikan bukti bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ini jadi jangan percaya Pak kalau ada orang bilang dia punya indera keenam. Kalau yang saya percaya cuma kalau ada orang jarinya 6, ya saya percaya. Punya indera keenam itu tolo-tolo itu.
Ya, sama persis yang baru-baru ada seorang wartawan dia pukul seorang dukun di satu acara di Eropa kayaknya. Ya, langsung tanya, kau tadi mengaku mengerti masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan? Bilang iya. Dijagur pak. Dia bilang, buktikan bahwa ini pembohong. Dia bilang dia mengerti masa depan, saya pukul dia tidak tahu. Nah, itu kan pembohong. Jadi jangan percaya sama dukun. Lebih bagus kita percaya pesulap merah saja, Pak. Ya, itu kalimat berikutnya. Hal yang berhubungan dengan kalimat lau. Kemudian, host sekalian, beliau menyebut yang keempat, ya, antustamala fil ihtijaji bil qadr alal maksiyah. Ya. Ada orang menggunakan kalimat seandainya, andaikan untuk berhujjah dengan takdir ketika dia berbuat maksiat. Ada orang mengatakan, saya mencuri sudah takdir. Seandainya Allah tidak menakdirkan saya jadi seorang pencuri, saya tidak jadi pencuri. Jadi dia berdalil dengan takdir, lalu menggunakan kalimat seandainya untuk lepas dari hukuman. Dan itu pernah digunakan oleh orang-orang kafir. Lau sya'allahu ma asyrakna. Orang-orang musyrik mengatakan, seandainya Allah menginginkan kami tidak berbuat syirik, kami tidak syirik. Berarti ini kan kemauannya Allah. Nah, ini yang pernah dihukum, ada pencuri dulu, Pak, di zamannya Umar radhiyallahu an. Pencuri itu sudah mau dipotong tangannya. Begitu mau dipotong tangannya, dia tarik tangannya. Dia bilang, jangan potong tangan saya wahai Amirul Mukminin. Saya itu mencuri karena takdir. Seandainya Allah tidak menakdirkan saya jadi pencuri, saya tidak mencuri. Maka Umar mengatakan, sini tanganmu, tetap dipotong. Kau mencuri karena takdir, saya potong juga tanganmu karena takdir. Nah, mau apa? Nah, ini Bapak serta saudara sekalian, ya, hal-hal yang perlu kita pahami. Kemudian yang kelima, Bapak serta saudara sekalian, kata Syekh Al-Utsaimin, bentuk kelima penggunaan kalimat seandainya, antusta'mala fit tamanni. Kalimat seandainya digunakan untuk cita-cita, maka ini hukumnya boleh. 4 di belakang tadi semuanya haram. Bentuk 1 dan kedua itu ciri-ciri orang munafik. 3 dan 4 hukumnya haram. Yang keempat, menggunakan kalimat seandainya itu dibolehkan, bahkan dia baik. Jadi misalnya ada orang mengatakan, seandainya nanti saya jadi orang kaya, saya akan menyumbang begini, menyumbang begitu, maka itu dibolehkan. Atau yang dekat-dekat Ramadan ini, orang menggunakan kalimat seandainya untuk sebuah cita-cita. Seandainya nanti saya masuk di bulan Ramadan dan saya sehat, saya diberikan kesehatan terus sama Allah, maka saya akan perbanyak salat tahajudku, ku perbanyak mengajiku. Nah, maka ini adalah kalimat seandainya yang dibolehkan. Kalimat seandainya yang dibolehkan karena dia ingin melakukan sesuatu yang baik, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan hadisnya yang memberikan petunjuk bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan kalimat seandainya untuk sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Rasulullah SAW mengatakan, inni laustaqbaltu min amri mastadbartu ma uhditu atau ma ahdaitu walaula anna ma'iyal hadiah atau al-hadiah ahlaltu. Seandainya saya masih hidup, ya, di tahun-tahun berikutnya, maka saya akan berhaji lagi. Ya, hanya saja sayang sekarang saya terlanjur membawa hewan hadiu itu untuk hajian, maka saya pun
seandainya masih hidup saya akan nanti bertahallul dengan keadaan saya yang akan datang. Jadi boleh orang melakukan atau mengucapkan kalimat seandainya yang isinya cita-cita. Ya. Nah, berikutnya serta Bapak Ibu serta saudara sekalian, alhasil bahwa pembahasan tentang kalimat seandainya ini ditulis oleh Syekh untuk mengajarkan kepada kita tentang 3 hal pokok dalam agama kita. Yang pertama, untuk kita selalu memperkuat keimanan kita kepada qada dan qadar, tentang takdir. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ya terima, lalu berusaha untuk memperbaikinya. Sebab takdir itu bisa dirubah. Atau begini Pak, saya ikutkan polanya yang dibuat oleh ulama. Takdir itu, pertama kalau kita buat pertanyaan, apa takdir bisa dirubah? Bisakah takdir dirubah? Jawabannya bisa. Nah, untuk bisa melihatnya dengan seksama, begini. Takdir itu pertama, nanti bisa ketahuan bahwa fulan itu ditakdirkan begini dan begitu, itu hanya akan ketahuan kalau di ujung. Dia sudah terjadi di ujung. Misalnya ada orang mati dalam keadaan miskin. Disitulah kita tahu bahwa orang ini ditakdirkan miskin. Tapi kalau dia masih berjalan, itu belum takdir yang selesai. Itu takdir. Setiap kejadian yang terjadi dan menimpa kita itu takdir, tetapi dia masih bisa dirubah. Dia masih bisa dirubah. Kalau dia masih berjalan, dia masih bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah kalau orang itu sudah mati. Dan itulah ketahuan, oh memang ditakdirkan dia sebagai orang miskin. Oh dia mati, memang sudah ditakdir mati dalam keadaan punya harta banyak. Oh memang dia ditakdirkan hidup kaya. Tetapi selama kita masih hidup, maka semua bisa berubah. Takdir bisa dirubah. Dan jangan sampai orang kemudian putus asa dengan apa yang dialaminya sekarang. Wih, berusaha kok. Kayaknya tidak bisa Ustaz. Kayaknya saya memang sudah ditakdirkan jadi orang miskin. Tidak begitu. Karena masih berlangsung. Sekali lagi, semua yang kita alami dan yang menimpa kita selama kita masih hidup, itu memang takdir, tetapi dia bukan akhir dari segalanya. Biasa dirubah. Contoh kecilnya begini. Kalau ada orang melamar seorang gadis pujaannya, terus ditolak karena uang panai tidak cukup. Dia cuma sanggup bawa uang panaung. Nah itu. Akhirnya karena ditolak, dia bilanglah sama sang kekasih, maafkan saya Adinda, saya sangat mencintaimu dan saya tahu cintamu kepadaku lebih besar daripada cintaku padamu. Tetapi satu hal yang perlu kau ketahui, ya, cinta tak selamanya harus memiliki. Ubur-ubur ikan lele, sabar leh. Ya tak? Tapi sang kekasih ini juga istilahnya pernah tahu ikut pengajian. Akhirnya dia tahu masalah takdir. Dia bilang, berapa kan mintakan ke orang tuaku? Itu memang takdir, tapi takdir masih bisa dirubah. Masuk no Adinda, nah begini. Berapa nak mintakan ki? Nah bilang 50 juta. Berapa wanta? 30 ji. Nah, bilang sang kekasih, tabunganku 20. Dikasih gabungi. Bisa. Itu namanya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Nah, langsung dia bilang sang kekasih yang laki-laki kah? Serius ki? Iyalah. Anggur merah, susu beruang. Jangan menyerah, terus berjuang. Cinta harus diperjuangkan. Begitu maksudnya. Jadi selama dia masih berjalan, dia bisa dirubah. Jadi kalau ditanya orang apa bisa takdir dirubah? Bisa selama
Kehidupan ini masih berjalan. Dan disinilah keuntungannya, takdir itu tidak diketahui. Tidak ada yang tahu. Yang mana kita lebih suka Pak Polisi? Yang mana lebih kita suka? Kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan atau tidak ketahuan? Kalau kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan, justru bikin susah Ki. Nah kasih susah lagi. Bilang saya mati 5 tahun lagi, tapi dengan cara begini, maka Anda akan berusaha lagi untuk supaya tidak mati dengan cara itu. Nah kasih susah. Lebih bagus tidak diketahui takdir Pak. Lebih bagus. Di situ ada cewek cantiknya, kalau Siti Sarah, istrinya Ibrahim, disebutkan dalam riwayat, utiyat sudusal jamal, diberikan 1/6 kecantikan. Katakanlah ada cewek di situ, kecantikannya 1/10 kecantikan dunia. Lalu kita ini ada beberapa anak muda bersahabat 5 orang, yang wajahnya wajah standar semua. Seandainya takdir sudah ketahuan, yang lain langsung menyerah. Tapi karena takdir tidak ketahuan, muncullah kalimat selama janur kuning belum terpasang, kita semua bisa berusaha untuk mendapatkannya. Itulah kebaikan agama ini. Jadi perkataan seandainya itu ditaruh dalam satu bab di dalam kitab ini untuk mengajarkan kita, pertama, keimanan kepada qada dan qadar, bahwa semuanya sudah ditakdirkan, tetapi dia dirahasiakan supaya apa? Kita berusaha. Yang kedua, salah satu bentuk usaha dan menjadi poin hikmah kalimat seandainya ini dibahas, supaya kita banyak-banyak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Bapak Ibu jamaah sekalian, izinkan saya belok sedikit, tapi masalah berbaik sangka. Berbaik sangka ternyata dibahas oleh orang yang tidak mengerti agama, tapi dia punya pengetahuan sedikit tentang itu. Tahu Aderai Pak? Saya tidak tahu sudah masuk Islam ke itu Aderai. Kayaknya belum di Aderai Pak yang Binaraga itu. Aderai di. Kalau Kakak Rai yang mana Pak? Ini Kakak Rai. Saya baru-baru lihat podcastnya Pak. Itu luar biasa masalah kesehatan. Dan ini berhubungan dengan prasangka. Dia bilang, kalau saya bilang puasa itu meningkatkan asam lambung, bikin sakit orang, maka kalimat saya itu benar. Kalau ada orang bilang puasa itu bikin sehat, menormalkan asam lambung dan bikin sehat, maka kalimat itu benar. Kenapa? Dua-duanya bisa karena semuanya bergantung kepada mindset orang. Kalau Anda berpuasa lalu menanamkan perasaan bahwa kalau saya puasa saya sakit, garinto jeng kentu, kau sakit. Tapi kalau Anda berpuasa lalu menanamkan mindset prasangka baik bahwa puasa menyehatkan, maka Anda akan sehat. Kenapa? Ternyata ketika orang berprasangka baik atau buruk, maka sel-sel syaraf di dalam tubuh itu akan saling berhubungan. Dia akan memberikan informasi kepada bagian tubuh yang lain untuk melakukan satu aksi begini dan begitu. Kalau negatif dia negatif, kalau positif dia positif. Itu pentingnya berprasangka baik. Nah, untuk itu Bapak Ibu jamaah sekalian, saya ingin cerita. Sebenarnya ada kisah tentang sahabat yang mati padahal dia baru masuk Islam. Dia ketemu dengan Rasulullah setelah perang. Beliau dapat juga bagian ganimah. Tapi apa dia bilang? Bukan ini yang saya mau. Saya masuk Islam bukan ganimah yang saya mau. Saya mau mati di jalan Allah di medan perang. Maka Rasulullah bilang iya. Ketika dia pergi, Rasulullah mengatakan kalau dia benar dengan prasangkaannya, dengan keyakinannya dan janjinya itu, maka dia akan dapat. Betul, karena dia jujur dengan niatnya dan dia berprasangka baik bahwa dia akan betul mati di situ. Dia akhirnya berperang dan dia mati di medan perang. Itu kisah lama, kisah di zaman sahabat. Saya mau cerita yang ada di zaman kita Pak, bahwa pentingnya berprasangka baik, dan prasangka baik itu membawa orang untuk selalu berniat yang baik. Saya Pak tinggal di Sero. Di Sero itu perbatasan bisa masuk ke Mangga Dua. Kita tahu Mangga Dua, Pau. Mangga Dua itu Pau. Yang tembus ke Hertasni. Saya pernah diceritakan orang di sana, dia bilang ketika saya ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak di sana, dia bilang betul Ustaz, prasangka baik itu penting sekali dan niat yang baik itu penting.
Bilang, kenapa Pak? Dalam pernah ada bapak-bapak di sini, pernah tinggal di sini, itu kasihan, saking miskinnya, itu tidak bisa kontrak rumah, dan dia cuma bisa numpang-numpang saja, numpang. Dan dia setiap kali dapat tumpangan dia menangis. Dan pernah satu kali dia umumkan di tengah orang banyak, dia bilang, kalau nanti Allah berikan saya rezeki, saya diberikan harta yang berlebih, maka saya akan bangun rumah, dan rumah itu saya akan wakafkan supaya bisa ditinggali juga oleh orang-orang yang miskin seperti saya. Betul, Allah mengizinkan dia jadi orang kaya, dan dia bangun beberapa rumah yang sengaja dia bangun untuk orang yang kalau dia dapat kabar bahwa orang itu tidak punya tempat tinggal, tidak sanggup, dia kasih. Itu membuat orang memahami takdir itu, ya, dengan kalimat seandainya untuk masa depan, itu akan mengajak kita untuk berbuat baik. Yang ketiga, ketika kita sudah beriman kepada takdir, selalu berprasangka baik, maka itu akan mengajak kita untuk berdoa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini, sekalipun saya sebutkan di akhir, masalah doa dia diapit masalah keimanan kepada takdir dan prasangka baik. Ada seorang ulama, mudah-mudahan kalimat ini bisa kita bawa dan kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam memahami kalimat seandainya dan masalah takdir dan prasangka baik. Saya lupa nama ulama ini. Dia mengatakan, inni idza da'autullaha thumma istajaba li farihtu marratan. Saya, kata ulama ini, jika saya berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doa saya bergembira dengan kegembiraan 1%. Wa idza da'autullaha thumma lam yastajib li, dan jika saya berdoa kepada Allah lalu Allah menunda pengabulannya, ya, kasarnya tidak mengabulkannya, farihtu alfa marrah, saya akan bergembira 1000 kali lipat. Kenapa saya bergembira cuma 1% ketika Allah mengabulkan doa saya, dan saya bergembira 1000 kali lipat ketika Allah tidak mengabulkan doa saya? Kenapa? Karena ketika saya berdoa dan Allah mengabulkan, itu artinya saya mendapatkan apa yang saya minta sesuai dengan keinginan saya. Itu adalah pilihan saya. Tapi ketika saya berdoa dan tidak dikabulkan kepada Allah, tidak dikabulkan Allah permintaan saya itu, maka itu adalah pilihan Allah untuk saya. Wa inna khiratallahi li'abdi khairun min khiratil abdi li nafsi. Sesungguhnya pilihan Allah untuk hambanya itu selalu jauh lebih baik daripada pilihan hamba untuk dirinya sendiri. Maka kalau sudah terjadi apa yang terjadi pada kita, tidak usah disesali. Seandainya dulu saya begini dan begitu, mungkin tidak akan terjadi begini dan begitu. Rasulullah mengatakan, jangan bilang begitu, ya, tetapi ucapkanlah qaddarallahu ma syaa fa'ala. Sudah ditakdirkan, apa boleh buat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dengan kalimat ini. Jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami kalimat seandainya hanya boleh diucapkan ketika dia berhubungan dengan cita-cita yang baik di masa depan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, memberikan kita kesehatan, dan mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita berdoa seandainya nanti kita sehat dan kuat, kita akan lebih baik dan lebih kuat beribadah nanti di bulan Ramadan dibandingkan Ramadan tahun-tahun yang telah lewat. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.